Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 halaman 30, halaman 32 dan halaman 33. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Serta apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa lihat kunci jawabannya melalui link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung saja untuk menuju ke pembahasan kita kali ini. Jadi di sini di halaman 30, yaitu pembelajaran yang ketiga, itu ada pertanyaan dalam kotak berwarna kuning. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Apakah sistem tanam paksa itu? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah seperti ini. Ini jawabannya. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan seluruh penduduk yang menanam kopi, tebu, teh, tarum, dan tanaman komoditas ekspor lainnya untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Nah, ini adalah jawaban untuk bagian atau halaman 30 yang pertanyaannya apakah sistem tanam paksa itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaannya seperti ini. Apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Jawaban untuk pertanyaan yang di bawahnya itu seperti ini jawabannya. Apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Jawabannya, banyak tanah terbengkelai sehingga gagal panen. Rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda, dan memaksa rakyat mengungsi untuk menyelamatkan diri. Banyak kematian karena kelaparan. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Ini adalah pertanyaan dan jawaban yang ada di halaman 30. Sekarang kita lanjut ke halaman 32. Di halaman 32 itu ada ayo berlatih. Di sini kita diminta untuk menemukan kosakata pada bacaan dan mencari arti katanya. Contohnya wajib, arti katanya harus dilakukan. Kolonial, arti katanya adalah penjajah. Selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan itu artinya kepandaian atau kemahiran. Lanjut ada penyimpangan. Penyimpangan itu artinya proses, cara, perbuatan menyimpang. Selanjutnya ada kata panen. Panen itu artinya pemetikan hasil sawah atau ladang. Selanjutnya ada kata pajak, artinya pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Selanjutnya ada kata mengungsi, artinya pergi menghindarkan, menyingkirkan diri dari bahaya atau menyelamatkan diri ke tempat yang dirasa lebih aman. Selanjutnya ada kata jatah, artinya jumlah atau banyaknya barang dan sebagainya yang telah ditentukan untuk suatu maksud atau untuk suatu daerah. Nah, itu adalah contoh kata dan artinya yang ada di halaman 32. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 33. Di halaman 33 itu ada bagian ayo menulis. Pahamilah bacaan di atas. Tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini untuk soal dan jawabannya seperti ini. Apakah tanam paksa itu? Jawabannya seperti ini.
Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan seluruh penduduk yang menanam kopi, teh, tarum, dan tanaman komoditas ekspor lainnya untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Itu jawaban untuk pertanyaan apakah tanam paksa itu. Selanjutnya, untuk pertanyaan siapakah yang menerapkan tanam paksa? Jawaban untuk pertanyaan ini itu seperti ini. Jawabannya adalah pemerintah kolonial Belanda. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan siapakah yang menerapkan tanam paksa. Kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Untuk pertanyaan di bawahnya, bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Untuk pertanyaan bagaimana tanam paksa dilaksanakan, itu jawabannya seperti ini. Nah, ini jawaban bagaimana tanam paksa dilaksanakan. Pencetus sistem tanam paksa adalah Johannes van den Bos. Melalui rekomendasi Johannes van den Bos, seorang ahli keuangan Belanda ditetapkanlah dan sistem tanam paksa atau cultuurstelsel tahun 1830. Pada tahun 1830 mulai diterapkan aturan kerja rodi atau kerja paksa yang disebut cultuurstelsel. Cultuurstelsel dalam bahasa Inggris adalah cultivation system yang memiliki arti sistem tanam. Namun di Indonesia cultuurstelsel lebih dikenal oleh rakyat dengan istilah tanam paksa. Nah, ini adalah contoh alternatif jawaban yang bisa kalian gunakan untuk menjawab bagaimana tanam paksa dilaksanakan. Mohon maaf ya apabila pembacaan bahasa asingnya kurang sesuai. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang ada di sebelah kirinya. Pertanyaannya, di manakah tanam paksa dilaksanakan? Jawabannya ini. Nah, ini jawabannya. Di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Cirebon, Demak, Grobogan, Lampung, dan Palembang. Selanjutnya, untuk pertanyaan di bawahnya. Pertanyaan yang apa akibat tanam paksa? Itu jawabannya seperti ini. Berbagai penyimpangan yang terjadi pada sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan yang sangat besar untuk rakyat Indonesia yang berada di pedesaan khususnya di Pulau Jawa. Menimbulkan bahaya kelaparan dan juga penyakit terjadi di mana-mana yang menyebabkan angka kematian yang sangat besar. Bahaya dari kelaparan yang menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan yang terjadi di Cirebon 1843, Demak 1849, dan juga Grobogan 1850. Nah, itu adalah jawaban untuk apa akibat tanam paksa. Ya, demikian tadi untuk pembahasan kita kali ini di buku tema 7, kelas 5, halaman 30, 32, dan halaman 33. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Banyak salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.